Lintau Sambilan Koto. Lintau Sambilan Koto juga memiliki peran dalam mengakhiri perang saudara di Minangkabau melalui rekonsiliasi yang dilakukan kaum adat dengan kaum agama untuk mengakhiri perang saudara. Wilayah adat Lintau Sambilan Koto terletak di bagian timur Kabupaten Tanah Datar. Posisi Lintau Sambilan Koto cukup strategis karena berada pada perbatasan yang terakses ke Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Sawah Lunto. Lintau Sambilan Koto terpisah dengan kawasan adat pusat Tanah Datar oleh punggung bukit barisan dengan lembah-lembah yang dalam. Bukit pemisah tersebut adalah Bukit Marapalam yang menjadi lokasi Sumpah Satye yang melahirkan filosofi adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Bukit tersebut memanjang menghampar ke arah selatan yang menjadi benteng perlindungan alami. Lintau Sambilan Koto berada dalam lembah yang memanjang dari utara ke selatan di bagian tenggara Gunung Sago yang juga dikenali sebagai Gunung Malintang. Dialiri oleh dua sungai utama, Batang Sinamar dan Batang Tompo. Batang Sinamar berhulu dari Kabupaten 50 Kota, mengalir di sisi timur wilayah Lintau Sambilan Koto. Batang Tompo lebih kecil dari Batang Sinamar, mengalir di sisi barat dan bergabung ke Batang Sinamar di Nagari Talua. Wilayah Lintau Buwo Sambilan Koto sesuai namanya tersusun atas 9 buah nagari. Kesembilan nagari itu adalah Buwo, Pangian, Tigo Jangko, Talua, Lubuk Jantan, Tapiselo, Batu Bule, Tanjung Bonai, dan Balai Tangah. 9 nagari di Lintau Buwo Sambilan Koto dapat dibagi dalam 2 kawasan adat, yakni 5 Koto di Ateh dan 4 Koto di Bawah. Yang termasuk dalam 5 Koto di Ateh adalah Nagari Lubuk Jantan, Tapiselo, Balai Tangah, Batu Bule, dan Tanjung Bonai. Sedangkan yang masuk dalam 4 koto di bawah adalah Nagari Buwo, Pangian, Tigo Jangko, dan Talua. Kedua kawasan adat tersebut memiliki sejarah pembentukan kawasan adat yang berbeda. Kawasan 5 Koto di Ateh dibentuk oleh Kelarasan Bodicaniago yang merupakan perkembangan dari Tanjung Sungayang dan Andaleh Baruah Buki. Dalam pembangunan nagari-nagari yang dilakukan oleh Kelarasan Bodicaniago, kumpulan nagari Tanjung Sungayang dan sekitarnya disebut dengan Limo Kaum Nan Tangah. Dan kawasan Lintau Limo Koto di Ateh juga disebut sebagai Limo Kaum Nan Bungsu. Kawasan adat Ampe Koto di Bawah disusun dari Kelarasan Koto Piliang. Nagari Buwo, satu dari 4 nagari di kawasan Ampe Koto di Bawah yang merupakan tempat kedudukan Rajo Adat, satu dari Rajo Tigoselo. Rajo Adat merupakan satu dari 3 unsur dari institusi Rajo Tigoselo dalam Kerajaan Pagaruyuang yang terbagi atas Rajo Alam yang berkedudukan di Pagaruyuang, Rajo Adat di Buwo, dan Rajo Ibadat di Sumpur Kudus. Wilayah adat Lintau Sambilan Koto pada awalnya berada dalam satu kecamatan. Kecamatan Lintau Buwo dengan ibu kota berkedudukan di Nagari Buwo. Penamaan Kecamatan Lintau Buwo merujuk pada pembagian administrasi pemerintahan kolonial Belanda. Wilayah 5 Koto di Ateh dibentuk kolonial Belanda menjadi Kelarasan Lintau, sedangkan Ampe Koto di Bawah
dijadikan Kelarasan Buo. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, kedua bekas wilayah Kelarasan tersebut digabung menjadi satu kecamatan bernama Kecamatan Lintau Buo. Pada tahun 1990-an, dibentuk dua kecamatan perwakilan Lintau Buo yang berkedudukan di Lubuk Jantan dan Balai Tengah. Kecamatan perwakilan Lintau Buo di Lubuk Jantan membawahi dua nagari, yakni Nagari Lubuk Jantan dan Nagari Tapiselo. Sedangkan Kecamatan perwakilan Lintau Buo di Balai Tengah membawahi tiga nagari, yakni Balai Tengah, Batu Bule, dan Tanjung Bonai. Walaupun pada awalnya dibentuk dua kecamatan perwakilan, namun ketika pembentukan kecamatan definitif pada tahun 2003, hanya dibentuk satu kecamatan saja, yakni Kecamatan Lintau Buo Utara, membawahi 5 buah dengan ibu kota berkedudukan di Balai Tengah. Dengan pemekaran Kecamatan Lintau Buo tahun 2003, Kecamatan 4 Koto di bawah berada dalam administrasi Kecamatan Lintau Buo. Sedangkan kawasan 5 Koto di Ateh berada dalam administrasi Kecamatan Lintau Buo Utara. Lintau 9 Koto memiliki peran penting dalam sejarah Minangkabau. Kita ulas sekilas peran pentingnya. Kita mulai dari Rajo Tigo Selo. Dalam sejarah Minangkabau, Lintau 9 Koto memainkan peran penting karena menjadi tempat kedudukan dari salah satu 3 Raja Pagaruyuang atau Rajo Tigo Selo. Kekuasaan di Raja Kerajaan Pagaruyuang dipegang oleh sebuah triumvirat yang terdiri atas Raja Alam di Pagaruyuang, Raja Adat di Buo, dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Raja Adat yang berkedudukan di Nagari Buo saat ini mempunyai tugas untuk memutuskan hal-hal berkaitan dengan masalah peradatan. Salah satu peninggalan terkait Raja Adat di Buo yang dapat kita saksikan saat ini adalah Pustano Rajo Adat Buo. Yang kedua, Perang Paderi. Lintau 9 Koto juga memiliki peran penting dalam sejarah Perang Paderi, perang saudara di Minangkabau yang melibatkan kaum adat dengan kaum agama. Pada saat pecahnya Perang Paderi, Tuanku Lintau merupakan salah satu pemimpin penting bagi kaum Paderi. Tuanku Lintau berasal dari Nagari Tapiselo. Lintau dan juga Halaban tetangganya menjadi salah satu basis kuat kaum Paderi. Yang ketiga, Sumpah Satie Buki Marapalam. Walaupun menjadi basis kuat kaum Paderi, Lintau 9 Koto juga memiliki peran dalam mengakhiri perang saudara di Minangkabau melalui rekonsiliasi yang dilakukan kaum adat dengan kaum agama untuk mengakhiri perang saudara. Apalagi, konflik mereka diboncengi pula oleh kolonial Belanda dengan kepentingannya menundukkan Minangkabau ke dalam penguasaan sosial politik dan ekonomi Belanda. Rekonsiliasi tersebut dilaksanakan di Buki Marapalam, sebuah buki yang terletak di antara Nagari Batu Bule dengan Nagari Andaleh Baruah Buki yang melahirkan konsep adat Basandi Sara, Syara Basandi Kitabuloh. Rekonsiliasi tersebut juga dikenali dengan sebutan Sumpah Satie Buki Marapalam. Saat ini, Buki Marapalam menjadi objek wisata yang memadukan wisata alam dengan wisata sejarah. Demikian Sana sekilas ulasan kita tentang Lintau 9 Koto, sebuah wilayah adat di Luhak Tanah Datar yang secara administrasi pemerintahan saat ini berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, budaya,
adat, dan juga sejarah yang ada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.